Baik teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang kisi-kisi SKD sekolah kedinasan ya. Jadi seperti yang kita tahu, untuk lulus sekolah kedinasan itu salah satu syaratnya kita harus lulus SKD dulu. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan SKD, jadi SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar, di mana materi-materi yang diujikan itu seputar tes wawasan kebangsaan atau biasanya disingkat TWK, tes intelijensi umum atau biasa disingkat TIU, dan tes kepribadian ya, atau biasanya disebut TKP. Nah, apa saja sih materi-materi yang diujikan untuk SKD sekolah kedinasan tahun 2020 atau untuk tahun ini? Itu sebenarnya belum ada dari Permenpan. Jadi, kisi-kisi SKD sendiri untuk sekolah kedinasan itu diatur dalam peraturan menteri ya. Nah, kebetulan untuk tahun ini, tahun 2020, Permenpannya itu belum ada ya, peraturan menterinya itu belum ada. Jadi kita menggunakan peraturan menteri atau Permenpan tahun kemarin sebagai referensi dalam persiapan SKD tahun ini, sambil menunggu Permenpan tahun ini dikeluarkan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini sudah ada tahun 2018 dan 2019. Nah, jadi inilah kisi-kisi tahun 2018 kemarin ya, SKD sekolah kedinasan tahun 2018, dan inilah kisi-kisi SKD Sekdin tahun 2019. Nah, kita lihat aja. Tes wawasan kebangsaan ya. Selanjutnya disebut TWK, adalah seleksi untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sistem Tata Negara, Sejarah Perjuangan Bangsa, Peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi pada tahun 2018 dalam SKD Sekdin itu, inilah materi-materi yang diujikan. Jadi ada pertanyaan seputar Pancasila, ada pertanyaan seputar Undang-Undang Dasar 1945, ada tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inilah materi-materi yang masuk pada SKD tahun 2018, ya SKD Sekdin tahun 2018. Nah, kita lihat yang tahun 2019. Ini isinya sama ya. Tes wawasan kebangsaan, selanjutnya singkat TWK, adalah seleksi untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Sistem Tata Negara Indonesia, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Ternyata kisi-kisinya sama ya. Jadi materi yang diujikan ya, yang masuk dalam ujian SKD Sekdin tahun 2019 itu materinya sama-sama 2018. Nah, jadi kemungkinan besar tahun ini, tahun 2020, materinya itu tidak jauh beda dari ini semua. Ya, tidak jauh-jauh dari
materi yang diujikan tahun 2019-2018. Buktinya materi yang diujikan tahun 2018 ternyata sama dengan tahun 2019. Jadi kemungkinan untuk tahun ini materi yang diujikan dia tidak jauh beda dengan ini, atau bahkan sama persis. Cuma biasanya setiap tahun itu model pertanyaannya saja yang beda. Jadi ini kan contohnya seperti ini ya. Sejarah perjuangan bangsa itu kan banyak banget ya materinya. Mungkin sejarah tentang apa untuk di 2018, kemudian beda lagi di 2019, seperti itu. Jadi apa aja yang perlu kalian pelajari dalam TWK lah, ini semua lah yang kalian harus pelajari. Nah, jadi untuk TWK SKD Sekdin yang harus kalian pelajari, yang pertama itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sistem Tata Negara Indonesia, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Peranan bangsa dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Inilah materi-materi yang harus kalian pelajari. Untuk TWK sendiri, saran saya, kalian persiapkan dari sekarang, ya, karena ini materinya banyak banget. Jadi kalau kalian belajarnya mepet, itu tidak akan sempat ya untuk membaca materi-materi ini. Seperti itu. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Cari contoh-contoh soalnya, cari materinya. Nah, kalian bisa banyak latihan seperti itu. Inilah yang harus kalian pelajari ya, sambil menunggu kisi-kisi resmi ya di Permenpan tahun 2020. Jadi ini bisa jadikan referensi gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, materi kedua itu tes intelijensi umum atau biasa disingkat TIU. Untuk tahun 2018-2019, sini kita lihat tes intelijensi umum yang selanjutnya disebut TIU adalah seleksi untuk menilai kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis. Ini ya, kemampuan verbal. Terus kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Inilah materi-materi yang diujikan pada SKD untuk TIU ya, untuk TIU pada SKD Sekdin tahun 2018. Jadi ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis. Kita lihat di tahun 2019 apa saja sih yang diujikan dalam TIU SKD Sekdin tahun 2019. Nah, untuk tahun 2019 yang diujikan itu kemampuan verbal, sama ya, kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka. Kemudian kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Sama ya, kisi-kisi tahun 2019 dan 2018. Materi diujikan sama-sama ada kemampuan verbalnya, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis. Nah, contoh soal mengenai TIU itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu seputar sinonim dan antonim biasanya ya. Terus ada
perbandingan kuantitatif seperti itu. Terus ada juga biasanya perhitungan sederhana, contohnya perkalian, pembagian. Cuma biasanya kan model soalnya saja yang terkadang dibuat rumit begitu. Tapi penyelesaiannya itu simpel. Nah, ini untuk TIU. Jadi untuk kisi-kisi TIU SKD Sekdin tahun ini yang bisa kalian pelajari sebagai referensi bercermin dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama itu adalah kemampuan verbal. Ya contohnya tadi antonim, sinonim, seperti itu. Kemampuan numerik, ya perhitungan, kayak perkalian, pembagian, perbandingan kuantitatif, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis. Itu biasanya soal cerita sih ini. Oke, inilah masing-masing materi yang harus kalian pelajari. Silakan dicari materinya. Kemudian kalian cari juga contoh-contoh soalnya seperti itu. Nah, kita lanjut. Sekarang kita lihat kisi-kisi tes karakteristik pribadi ya, atau TKP. TKP ini sendiri untuk tesnya itu menyangkut kepribadian kalian ya. Ini tuh kayak tes psikologi. Jadi tes karakteristik pribadi yang selanjutnya disebut TKP adalah seleksi untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Ini adalah materi-materi TKP yang diujikan pada SKD Sekdin tahun 2018. Kita lihat tahun 2019. TKP-nya itu sama saja ya. Integritas diri ada, semangat berprestasi ada. Jadi untuk tahun 2019 dan 2018 untuk TKP itu sama seperti TWK dan TIU, itu sama saja isinya. Materi-materi yang diujikan tahun 2019 dan 2018. Jadi kemungkinan besar untuk tahun 2020 yang diujikan ya tidak jauh beda dari ini. Jadi ini yang bisa kalian jadikan referensi untuk belajar TKP. Untuk TKP sendiri, karena ini menyangkut kepribadian kalian, mungkin ini yang paling yang paling gampang ya, yang paling mudah kalian kerjakan, karena ya walaupun nanti bentuk soalnya rumit, tapi kalau dibandingkan dengan TWK dan TIU, inilah materi yang paling gampang karena menyangkut kepribadian kalian. Nah, untuk kisi-kisi TKP SKD Sekdin tahun 2020, kalian bisa pelajari bercermin dari tahun 2018-2019. Inilah yang bisa kalian pelajari untuk persiapan SKD Sekdin tahun ini sambil menunggu Permenpan tahun 2020 dikeluarkannya. Yang pertama itu integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan menggerakkan dan mengordinasikan orang lain. Ini tuh membahas tentang kepemimpinan ya. Jadi inilah materi-materi yang kalian pelajari untuk persiapan SKD tahun ini. Silakan cari materinya dan cari contoh soalnya. Perbanyak latihan soal untuk persiapan SKD Sekdin ya, untuk tahun ini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit
referensi materi yang bisa kalian pelajari untuk persiapan SKD sekolah kedinasan tahun ini ya. Nah, kalau kalian ingin membaca mengenai Permenpan ya, peraturan menteri terkait sekolah kedinasan ya, yang dimana di dalam peraturan itu terdapat kisi-kisi dari Permenpan atau materi-materi yang akan diujikan dalam SKD sekolah kedinasan. Kalian bisa buka di websitenya Permenpan ya. Kalian bisa buka di website, kemudian kalian download peraturannya seperti itu. Kalian bisa baca di situ secara lengkap, mulai dari materi-materi diujikan, batasan nilainya dan sebagainya. Itu kalian baca karena untuk tahu untuk tahu informasi penting selama SKD nanti ya adanya di Permenpan ya, atau peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, kalian bisa buka di websitenya Permenpan. Kalian bisa buka di menpan.go.id. Ya, ini ya, menpan.go.id. Kemudian klik JDIH. Nah, kalau kalian klik ini, maka tampilannya kan seperti ini. Atau kalian mau langsung masuk di sini juga boleh ya. JDIH menpan.go.id. Nah, setelah kalian masuk di sini, kalian pilih jenis kebijakan. Nah, pilih aja semua peraturan, tuh ya. Semua peraturan. Nah, ini dia ya. Di sini kalian bisa ketik nomornya. Ya, nomor peraturan yang ingin kalian tahu, tapi kan karena kita nggak hafal, jadi kita tulis saja di sini sekolah kedinasan, ketik aja ya sekolah kedinasan, kemudian klik cari. Nah, inilah peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan yang isinya itu tentang sekolah kedinasan. Nah, ini kalian bisa download, kalian klik aja. Misal ini ya, peraturan Menpan nomor 6 tahun 2019. Klik aja full text. Nah, setelah klik full text, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini dia tampilannya ya. Jadi ini adalah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kalian bisa download. Nah, kemudian kalian baca. Jadi ini tuh isinya tentang penerimaan mahasiswa dan taruna sekolah kedinasan. Untuk tahun 2020 itu belum ada, adanya 2018 dan 2019. Nah, di sini kalian bisa lihat materi-materi yang diujikan ya untuk sekolah kedinasan. Nah, ini ya. Ini ada materi-materinya yang sudah saya jelaskan tadi, ada TWK, TIU, apalah aja sih yang masuk di TWK dan TIU, kemudian TKP. Ya, TKP. Terus isinya juga ada yang membahas tentang, nah ini ada tahapan seleksinya juga untuk tahun 2019. Nah, ini yang penting juga nih, yang harus kalian catat ya, yang harus kalian perhatikan. Seleksi kompeten dasar meliputi komponen TWK sebanyak 35 soal dengan bobot nilai, yaitu menjawab salah mendapat nilai 0. Jadi kalau di SKD itu tidak ada nilai min ya, tidak ada nilai minus. Jadi kalau kalian kepepet waktunya nanti isi saja apa aja sih, tebak-tebak aja. Toh nggak ada nilai minus ya. Poinnya itu 0 kalau salah.
Dan kalau benar itu poinnya 5. Ya, poinnya 5. Itu untuk TWK dan TIU. Kalau TKP itu poin terendahnya itu 1 dan poin tertingginya itu 5. Jadi kan di jawaban itu kan dari A, B, C, D, E itu masing-masing punya poin. Jadi poin tertinggi itu berarti itu adalah jawaban yang paling ideal. Yang paling ideal gitu ya. Makanya nanti kalau tes SKD untuk TKP ya, tes karakteristik gitu ya. Kalian pilih jawaban yang paling ideal deh pokoknya. Jadi jangan pilih sesuai dengan diri kalian, tapi pilih jawaban yang paling ideal. Nah, kemudian yang penting lagi yang harus kalian perhatikan di peraturan itu adalah nilai ambang batas untuk penentuan kelulusan. Nah, kan nanti kalau kalian udah ujian, nanti itu kan ada nilainya. Nah, itu ada nilai ambang batasnya. Jadi kalian itu dikatakan lulus SKD kalau kalian memenuhi nilai ini. TWK-nya itu minimal 75, TIU-nya minimal 80, TKP-nya 143. Jadi kalau nanti kalian ujian nilai kalian di bawah ini, misal nilai TWK kalian cuma 65 atau 50, berarti kalian nggak lulus gitu. Nah, ini kalian bisa baca secara lengkap ya di Permenpan. Jadi seperti itu cara mencarinya. Jadi buka aja jdih.menpan.go.id, kemudian kalian cari Permenpannya, terus kalian baca sendiri. Seperti itu ya. Buka di jenis kebijakan, semua peraturan, kemudian ketik sekolah kedinasan. Nah, seperti itu kalau kalian mau cari Permenpan ya. Buka aja langsung di website resminya. Kemudian, kalau kalian mau simulasi SKD, kan kalian ini belum, mungkin teman-teman yang daftar sekolah kedinasan ini belum familiar dengan SKD ya. Kalian itu bisa buka di catbkn.go.id. Jadi BKN itu sudah menyediakan simulasi ya. Sudah menyediakan simulasi untuk teman-teman latihan. Untuk teman-teman latihan sistem CAT SKD. Jadi nanti kan sistemnya sendiri, sistem SKD-nya itu kan bentuknya CAT tuh. Jadi kalian ujiannya lewat komputer, sistemnya online. Nah, kalian buka aja. Kalau kalian belum familiar ya, belum pernah sekalipun ikut SKD CAT, atau kalian benar-benar tidak punya gambaran, ya udah kalian buka aja di catbkn.go.id. Nah, kalau kalian mau tahu SKD CAT itu seperti apa, atau bentuk-bentuk soal SKD itu seperti apa, ya buka saja di sini catbkn.go.id. Sini ada simulasinya gratis. Kalian daftar dulu, klik daftar, terus mulai simulasi CAT. Kebetulan saya sudah daftar, jadi saya langsung aja ya. Di sini langsung login aja. Ini gratis ya, tidak berbayar. Jadi BKN itu sudah siapkan simulasi gratis supaya kalian bisa familiar dengan sistem CAT ini. Nah, ini langsung aja. Jadi kira-kira modelnya seperti inilah ya, nanti kalian kalau ujian SKD untuk sekolah kedinasannya modelnya kira-kira mirip-mirip seperti inilah. Ini mulai ujian, klik mulai ujian. Nah, seperti inilah bentuknya tes SKD ya.
Jadi semisal soal nomor 1 nih, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat di, ini kan materinya tentang TWK ya. Jadi nomor 1 sampai 35 itu TWK, jadi susunannya itu TWK dulu, kemudian TIU, baru TKP, terakhir TKP. Nah, ini ada timernya juga. Jadi kalau waktunya udah mau habis, kalian klik-klik aja ya jawabannya. Dan ini tuh kalau kalian nggak tahu nomor 1, kalian bisa langsung loncat ke nomor yang lain, kemudian kalian balik lagi nomor 1. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian belum familiar dengan sistem CAT, belum pernah ikut SKD CAT sama sekali, ya ini saya sangat rekomendasikan kalian ikut simulasinya dulu, supaya ketika kalian ujian SKD, kalian tidak kaget. Gitu. Oke, seperti itu ya. Ini gratis kok dari BKN. Oke, sekian dulu tentang informasi atau kisi-kisi ya dari SKD ke sekolah kedinasan tahun kemarin yang bisa kalian jadikan referensi untuk mempersiapkan diri mulai sekarang sambil menunggu permenpan tahun ini. Materinya pasti nggak jauh-jauh beda kok. Jadi persiapkan diri kalian dari sekarang karena materi yang kalian harus pelajari itu banyak banget. Jadi kalau mepet untuk persiapannya itu kayaknya usaha kalian itu nggak akan maksimal. Jadi persiapkan dari sekarang.